Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama tentang pengertian dari al-khobar. Mungkin al-khobar ini adalah salah satu dari ilmu balaghah yang tergolong dalam pembahasan ilmu ma'ani, yang mana ilmu ini adalah mengetahui suatu lafaz yang sesuai dengan kondisi dan situasinya. Jadi ilmu ma'ani ini adalah membahas tentang makna-makna yang tersirat dari suatu kalimat. Di dalam ilmu ma'ani terdiri dari dua pembahasan, yaitu al-khobar dan al-insya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang al-khobar. Al-khobar adalah kalam di mana pembicara bisa dikatakan benar ataupun salah. Bahkan menurut Mustafa Amin, yang dimaksud dalam khobar itu adalah kalam yang sah untuk dikatakan pada si pembicara, bahwa kalam itu bisa dikatakan benar ataupun salah. Apabila sebuah perkataan itu sesuai dengan kenyataan, maka kalam itu dikatakan dengan kalam yang benar. Dan apabila tidak sesuai dengan fakta, maka kalam itu adalah kalam yang dusta. Misalnya saja, perkataan orang yang A terhadap orang B berkata bahwa ibu kamu sudah datang, maka perkataan ini disebut dengan perkataan khobar. Maka ia mengandung pembenaran, juga mengandung pendustaan dalam perkataannya. Kalaulah si A itu tadi berkata sesuai dengan situasi dan kondisi, maka dapat dikatakan bahwa perkataan itu adalah perkataan yang benar. Dan apabila perkataan yang dilontarkan oleh orang yang A itu tadi tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, maka bisa kita katakan bahwa perkataan itu adalah perkataan yang dusta. Lalu selanjutnya adalah kalam khobar. Ada kalanya berjumlah fi'liyah dan berjumlah ismiyah. Yang pertama adalah yang berjumlah fi'liyah, yaitu adalah khobar yang disusun untuk menyatakan kejadian atau perbuatan berlangsung pada waktu tertentu dan terbatas. Jadi contohnya kita memberitahukan khobar kedatangan Zaid, maka diucapkan ja'a Zaidun. Kedua adalah jumlah ismiyah, yakni yang disusun semata-mata untuk menyatakan tetapnya musnad atau khobar bagi musnad ilaih atau mubtada'nya. Jadi contohnya itu adalah seperti kita memberitahu bahwa Zaid itu berdiri, maka bisa kita bilang bahwa bisa diucapkan ja'a Zaidun qaimun. Yang kedua adalah pembahasan tentang tujuan dari kalam al-khobar ini. Jadi secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu faidatul al-khobar dan lazimul faidah. Yang pertama adalah faidah al-khobar. Faidah al-khobar ini bertujuan untuk memberitahu orang yang diajak berbicara mengenai hukum yang terkandung di dalam pembicaraan tersebut. Jadi maksudnya itu adalah kita memberitahu perkataan kepada orang yang belum tahu sama sekali isi perkataan itu. Contohnya ialah perkataan seorang guru kepada muridnya. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar bisa dikatakan sebagai faidah al-khobar. Dan yang kedua adalah lazimul faidah. Jadi tujuan dari yang kedua ini hanya sebatas himbauan, yaitu mutakalim yang berbicara itu memberitahukan sesuatu kepada pendengar sendiri yang sudah mengetahui, dengan tujuan agar mukhatab itu tidak mengira mutakalim tidak mengetahuinya. Jadi supaya
orang ketiga itu tidak mengetahui bahwa si pembicara itu tidak tahu tentang berita tersebut. Jadi cuma hanya sekadar informasi bahwa pembicara itu tahu tentang berita. Nah, selain dari tujuan utama yang sudah saya sebutkan tadi, maka ada lagi tujuan-tujuan lain yang merupakan pengembangan dari tujuan-tujuan yang utama tadi. Yang pertama adalah istirham. Istirham ini diartikan menjadi minta untuk dikasihi. Dari segi bentuknya, kalam ini berbentuk khobar, tetapi dari segi tujuannya adalah si pembicara ini ingin dikasihi oleh pendengarnya. Contohnya adalah doa Nabi Musa yang dikutip dari Al-Quran, yaitu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Lalu yang kedua adalah izhar al-dhafi, yaitu adalah memperlihatkan kelemahan. Seperti doa Zakaria, doa Nabi Zakaria di dalam Al-Quran. Doanya adalah Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Artinya adalah, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Ini memperlihatkan kelemahan dari Nabi Zakaria. Yang ketiga adalah izhar al-tahassur, yaitu adalah memperlihatkan penyesalan, seperti doa doa Imran, bapaknya Maryam, yang terdapat juga di dalam Al-Quran. Doanya adalah Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Artinya ialah, Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan dan Allah mengetahui apa yang ia lahirkan. Yang terakhir adalah al-fakhr atau sombong, yaitu adalah perkataan yang bertujuan untuk meninggi-ninggikan atau mengakui keberadaan, maksudnya adalah keangkuhan, seperti itu. Yang terakhir adalah pembagian kalam khobar. Jadi pembagian kalam khobar ini, yang pertama adalah kalam ibtidai. Dimaksud dengan kalam ibtidai itu adalah apabila hati mukhatab bebas dari hukum yang terkandung di dalam kalimat yang diucapkan. Sederhananya, ketika mukhatab dalam kondisi tidak mengetahui apapun tentang informasi yang dibawakan oleh mutakallim, dalam kondisi ini kalam khobar yang disampaikan tanpa disertai dengan taukid. Yang kedua adalah kalam thalabi, yaitu adalah ketika mukhatab ragu-ragu tentang informasi yang diberitakan oleh mutakallim. Mukhatab diperkirakan tidak akan menerima informasi dari mutakallim. Oleh karena itu, perkataannya harus memakai taukid untuk meyakinkannya. Yang ketiga adalah kalam inkari. Yang dimaksud dalam kalam inkari ini adalah ketika mukhatab dalam kondisi mengingkari khobar yang disampaikan oleh pembicara atau mengingkari isi kalimat yang disampaikan. Dalam kondisi demikian, kalimat wajib disertai penguat dengan satu penguat atau lebih sesuai dengan frekuensi keingkarannya. Baik, selanjutnya adalah kalam insya atau insya'iyah. Kata insya merupakan bentuk masdar dari kata ansya, yang kata tersebut bermakna membangun, memulai, berkreasi, asli, menulis, dan menyusun. Dalam ilmu kebahasa Araban, insya merupakan salah satu nama mata kuliah yang mengajarkan menulis. Secara terminologi, menurut ilmu ma'ani, kata insya adalah suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar atau dusta.
Contohnya, jika seseorang mutakallim mengucapkan suatu kalam insya'i, mukhatab tidak bisa bernilai bahwa ucapan mutakallim itu benar atau dusta. Jika seorang berkata isma', maka kita tidak bisa mengatakan bahwa ucapannya itu bernilai benar ataupun dusta. Pembagian insya'iyah sendiri terbagi menjadi dua secara garis besar, yakni insya'i thalabi dan insya'i ghairut thalabi. Nah, kalam yang termasuk thalabi, beberapa di antaranya adalah amr, nahyu, istifham, tamanni, dan nida. Amr secara leksikal bermakna perintah, tetapi menurut terminologi ilmu balaghah, amr merupakan tuntutan mengerjakan sesuatu kepada yang lebih rendah. Untuk menyusun suatu kalam amr ada 4 sighah yang biasa digunakan, yakni fi'il amr, fi'il mudhari', isim fi'il amr, dan masdar pengganti fi'il. Kedua ada nahyu. Secara leksikal adalah melarang, menahan, dan menentang. Sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, nahyu adalah tuntutan meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi dengan perasaan yang tinggi. Misalnya pada Quran surah Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu sekalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah istifham. Istifham bermakna meminta pemahaman atau meminta pengertian. Secara istilah, istifham adalah menuntut pengetahuan tentang sesuatu. Contohnya pada surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kata-kata yang digunakan untuk istifham sendiri itu ada beberapa. Misalnya hamzah, man, ma. Hamzah berarti apakah, kemudian man siapa, ma digunakan biasa artinya apa, kemudian aina di mana, mata kapan, hal apakah. Anna maknanya bisa ada 3, yakni kaifa, aina, ataupun mata. Kemudian ada kam yang artinya berapa. Dan yang terakhir ada ayyu, artinya bagaimana. Selanjutnya adalah kalam ghairu thalabi. Kalimat yang di dalamnya tidak menghendaki suatu permintaan. Kalam jenis ini ada 5 bentuk. Di antaranya al-mad wal alzam, al-qasam, ta'ajjub, dan raja. Al-mad wal al-dham artinya pujian. Jenis ini menggunakan kata ni'ma, bi'sa, dan habadha. Misalnya, sebaik-baik penakluk adalah amr, sejelek-jelek perkataan adalah kesaksian palsu. Al-qasam berarti sumpah. Jenis ini biasa menggunakan wawu, ba, dan ta, dan lain sebagainya. Misalnya wallahi, billahi, dan tallah. Kemudian ta'ajjub, kaget atau kagum. Jenis ini biasanya berisi 2 pertanyaan yang berkelebihan. Misalnya ma afdaluhu wa ma aghlamuhu. Utamanya dia dan alangkah alimnya dia. Kemudian raja artinya berharap. Jenis ini biasanya menggunakan asa, hariyu, la'alla, dan ikhlaulaqa. Misalnya asallahu ayyati bil fath